ketika di Mankoba ke-11 itu kalau Mankoba itu didengarkan sepintas, apalagi orang yang awam, itu pasti ngomong ini bener apa enggak gitu. Apakah ini benar-benar seperti itu dalam realitasnya gitu. Pasti bertanya seperti itu. Perlu diketahui bersama, itu sebetulnya bahasa-bahasa yang butuh perenungan dengan kesucian jiwa untuk mengetahui mankoba yang ke-11 itu. Pertama ada istilah buruk. Buruk itu minta penyaksian ke Rasulullah supaya dia itu nanti masuk surga bersama Rasulullah. Dan di situ Rasulullah berjanji juga, istilahnya mengiyakan bahwa buruk nanti masuk surga bersama Rasulullah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah buruk itu apa? Buruk itu di sini karena ini satu media untuk tempat yang menjembatani Rasulullah dengan malaikat mau mengadakan perjalanan jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, apa itu buruk? Buruk ini satu sarana prasarana kendaraan lah bahasa itu. Umumnya kendaraan. Yang di setting dibentuk seperti binatang yang punya seperti burung lah yang punya sayap bisa terbang. Dalam konteks dengan sudut pandang kacamata torikoh tasawuf, buruk itu torikoh, itulah. Buruk itu torikoh, alat mediasi untuk menuju Allah, torikoh perjalanan. Nah, karena buruk itu digambarkan seperti burung yang punya dua sayap, maka al-maghfurlah Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin Aba Anom radhiyallahu anhu, guru mursyid kita yang ke-37, Aba Dawud. Buruk punya dua sayap. Sayap pertama dzikir jahar, sayap kedua dzikir khafi. Kemana ini? Ini minta jaminan ke Rasulullah. Toriko ini minta jaminan ke Rasulullah. Apa kata sebaik permintaanmu aku kabulkan. Artinya ada kepastian dengan memegang toriko. Yang toriko yang pertama apa? Toriko la ilaha illallah. Yang kedua toriko dzikir khafi. La ilallah qadiriyah, dzikir khafi, naksabandiyah. Dengan dua toriko ini bersama Rasulullah kemana? Ke surga. Ke surga. Itu kenapa pakai kalimatnya surga itu nanti? Ya ini bahasa untuk memahamkan orang umum supaya paham itu surga itu nanti. Bagi orang yang tasawuf, bagi para murid, kita sama guru mursyid sudah diajari, sudah diajarkan di mana itu surga. Surga bukan besok. Kita duduk di sini, mana keep online seperti ini, kita melafalkan, mengagungkan nama Allah, mengucapkan sholawat ke Rasulullah, mendoakan meninggal dunia, gitu loh. Jadi kita ini menikmati mengagungkan nama Allah, berzikir itu surga, membaca sholat itu surga. Kita mendoakan, kita sedekah, ini surga. Nah, alatnya supaya kita punya rasa kedermawanan, keikhlasan, kesabaran, kekhusyuan, tentunya kita butuh dua sayap supaya bersama Allah, supaya menjumpai Allah. Supaya apa? Kekhusyuannya Allah bersama hambanya. Lewat apa? Dua zikir tadi. La ilaha illallah sama zikir khafi. Ini buruk, ini digambarkan apa? Torikoh. Jalan kemana? Ke Allah. Lewat dua sayap. Apa sayapnya? Zikir jahar, zikir. Kalau orang mengamalkan dua zikir ini, jahar dan khafi, la ilaha illallah sama zikir di dalam hati, ini dipastikan sama Rasulullah. Pasti masuk surga.
Dan orang yang punya zikir dan bisa melafalkan, melazamkan, mengistiqomahkan, mendawamkan zikir la ilaha sama zikir khafi, itu sudah surga. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Yang artinya kata Rasul, ini hadisnya Rasul yang bersabda Rasulullah, barang siapa akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kapan akhir hayat kita nggak tahu. Tapi sama guru mursyid kita dikasih alat. Apa alatnya? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita dawamkan itu, diperbanyak. Kenapa? Dengan melafalkan itu yang ditanamkan dengan bahasa Arabnya, ditalkinkan. Orang yang menalkinkan ruhnya dengan la ilaha illallah, dia sudah daftar masuk surga. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Alhamdulillahilladzi faddala al katsir min ibadil mu'minin. Yang kedua, Rasulullah menginjak pundak Syekh Abdul Qadir. Apa ini? Ini namanya silsilah. Jadi estafet. Jadi zikir ini adalah ada silsilahnya, ada sanatnya. Katakan misalnya Pangeran Aba Aos radhiyallahu an ditanya, dari mana zikir la ilaha sama zikir khafi? Dari Aba Anom radhiyallahu an. Begitu juga Aba Anom ditanya orang, dari mana zikir la ilaha sama zikir khafi ini? Dari Aba Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu an. Aba Sepuh ditanya lagi, dari mana zikir ini? Aba Sepuh, la ilallah sama zikir khafi ini. Dari Syekh Talhah, Kali Sapu Sirbun. Terus saya sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Abu Umar bin Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib sampai juga nyambung Abu Bakar, Umar, Utsman sampai ke Rasulullah. Rasulullah sampai malaikat Jibril sampai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Rasul menginjak pundaknya Syekh Abdul Qadir, ini namanya silsilah. Maka silsilah ini nama sampai turun sampai ke pundaknya guru mursyid kita yang ke-38 Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghausif Lamasil Qaddasallahu sirrah. Dan bukti kesohihannya bahwa guru mursyid kita itu kamil mukamil. Di Suryalaya heboh, banyak mursyid-mursyid silakan memfitnah Aba Aos radhiyallahu an itu, katakan mursyid palsu, silakan nggak apa-apa. Tapi buktinya beliau sampai hari ini masih panjang umur. Alhamdulillah. Dan semoga Allah memanjangkan umurnya dengan keberkahan selalu. Ini. Amin. Kemudian ada istilah lagi, minta jaminan. Apa itu? Tentunya kita ini butuh kepastian. Benar nggak kita ini termasuk orang yang berguru? Maka di situ ada permintaan jaminannya buruk kepada Rasulullah. Nah di situ juga ada satu ikatan batin, ada penekanan, janji setia. Innama yubayi'unaka innama yubayinullah. Jadi kita zikir la ilaha illallah sama zikir khauf itu bukan main-main. Kenapa harus zikir la ilaha illallah, kok tidak subhanallah saja ditalkinkan? Tidak ada soalnya. Yang ada talqin zikir itu la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk meniadakan Tuhan kecuali Allah. Jadi tujuannya itu kita tidak ada yang menghidupkan kita illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kita illallah kecuali Allah. Tidak ada yang mencukupi rezeki kita illallah kecuali Allah. Jadi semua ini kembali kepada Allah. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak mau apa-apa, dan kita kembali yang punya la ilaha illallah. Yang terakhir, bersyukurlah kita yang sudah punya guru mursyid, yang sudah ditanami dua zikir la ilallah. Jangan disia-siakan. Jangan cuma kita saja yang masuk surga. Anak kita biarkan, istri kita biarkan, suami kita biarkan, orang tua kita biarkan. Jangan. Selamatkan orang tua kita, selamatkan suami kita, selamatkan istri kita, selamatkan anak kita, selamatkan saudara kita. Qurannya mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana supaya kita ini
terjaga, terhindar dari siksa neraka, api neraka. Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala nusurihim. Barang siapa orang yang mengucap kalimat la ilallah, jangan takut siksa kubur. Kenapa tidak boleh takut sama siksa kubur? Orang yang ahli la ilallah tidak ke barzah, tapi pulang ke rahmatullah. Disambut dengan kalimat la ilaha illallah. Quran yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang kayak apa? Jiwa yang tenang adalah ada ikatan batin dengan gurunya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya bukan di barzah, cuma jasadnya dikubur, tapi ruhnya pulang ke rahmatullah, tidak sampai ke barzah. Kalau di barzah itu pasti ditangkap sama KPK Mungkar Nakir. Ditanya di situ marrabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka wa man abaka bla 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 bla. Ditanya siapa Tuhanmu? Kita andaikan sampai di barzah ditanya siapa Tuhanmu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Sudah. Kalau seperti itu, kita hanya pertanyaan terakhir itu. Kalau bisa menjawab, maka kata malaikat, wahai si mayit, tidurlah seperti kemanten baru. Alhamdulillahilladzi fadl katsiri min ibadil mu'min. Beruntunglah orang-orang yang sudah Allah berikan kehadiah yang dikehendaki Allah bisa berjumpa dengan guru mursyid. Tentunya kita punya kewajiban mengajak keluarga kita selamatkan keluarga kita dakwah untuk mengajak keluarga kita, bawa kepada Syekh Mursyid supaya dia dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal yang punya Allah, tentunya kenal yang punya surga. Tentunya orang itu bersama Allah, itulah surga. Semoga apa yang kami sampaikan ini Allah ridho dan meridhoinya berkah segalanya selamanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.